Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan elastisitas. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Nyadita Wulandari, ada rekan saya yang bernama Zulfi Wahyu Aulia, dan juga ada rekan saya yang bernama Bernida Astiza. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Pengertian elastisitas. Harga keseimbangan pasar ditentukan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam kegiatan ekonomi, harga cenderung bersifat dinamis, terkadang naik, terkadang juga turun. Perubahan harga tersebut tentu mempengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran. Respon jumlah barang yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga, itulah yang disebut sebagai elastisitas. Dilansir dari buku Kamus Ekonomi karya Nurul Optima, konsep elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selain itu, elastisitas juga digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi jika harga barang atau jasa dinaikkan. Pengetahuan tentang dampak perubahan harga terhadap permintaan sangatlah penting teman-teman, terutama produsen. Pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman seberapa besar produsen harus merubah harga produknya. Nah, konsep elastisitas dibedakan menjadi 2. Ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bernida Astiza. Oke. Saya Bernida Astiza, NIM B72219058. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang elastisitas permintaan. Dalam buku Ekonomi Mikro 2019, karya Bahrudin Saroni, Edi Junaidi, dan Noveria, elastisitas permintaan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Yang selanjutnya, elastisitas permintaan ada 5 jenis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, permintaan elastis atau ED lebih dari 1. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. ED lebih dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti jumlah permintaan dan jumlah yang lebih besar, misalnya barang-barang mewah. Yang kedua, permintaan inelastis atau sama dengan ED kurang dari 1. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. ED kurang dari 1 memiliki arti bahwa perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dan jumlah yang relatif lebih kecil, misalnya permintaan terhadap beras. Yang ketiga, permintaan elastis unitary sama dengan ED sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. ED sama dengan 1 memiliki arti bahwa perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama, misalnya barang-barang elektronik. Selanjutnya, yang keempat, permintaan inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. ED sama dengan 0 memiliki arti bahwa perubahan harga sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, misalnya obat-obatan. Yang terakhir yaitu kelima, permintaan elastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga.
kurva akan sejajar dengan sumbu X atau sumbu X. ED sama dengan tak terhingga memiliki arti bahwa perubahan tidak disebabkan oleh naik turunnya jumlah permintaan, misalnya bumbu-bumbu dapur. Saya Zulfi Wahyu Aulia akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang tersebut. Sama halnya seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga ada 5 jenisnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga. Harga yang berubah sekian persen diikuti oleh perubahan penawaran yang lebih besar dari persenan tersebut. Penawaran ini diperlihatkan dengan koefisien ES yang besarnya lebih dari 1. Perubahan harga berpengaruh cukup besar terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran yang elastis atau peka terhadap harga terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada barang industri yang mudah ditambah maupun dikurangi produksinya, seperti barang mewah yaitu mobil. Selanjutnya yang kedua yaitu penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi ketika perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari perubahan harga. Persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan berubah dengan persentase yang lebih rendah daripada persentase perubahan harga. Jadi, barang tidak elastis termasuk tenaga nuklir yang memiliki waktu tunggu yang lama mengingat konstruksi, pengetahuan teknis, dan proses ramp-up yang panjang untuk pembangkit listrik. Dan yang ketiga yaitu penawaran normal atau unitary. Penawaran normal unitary biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan sekunder seperti televisi dan kulkas. E sama dengan 1, artinya perubahan jumlah yang ditawarkan sama dengan perubahan harga. Perubahan harga sekian persen diikuti dengan perubahan penawaran sebesar sekian persen pula. Tidak halnya pada barang-barang kebutuhan sekunder. Penawaran ini juga dapat terjadi pada berbagai macam barang dan pada saat tertentu saja atau secara kebetulan. Jenis penawaran ini terjadi jika ada perubahan harga yang pengaruhnya sebanding dengan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna adalah perubahan penawaran dalam bentuk persentase sebesar sekian persen dan perubahan harga sebesar 0%. Artinya, saat harga tidak mengalami perubahan, maka penawaran mengalami perubahan besar sekian persen. Notasi penawaran elastis sempurna adalah E sama dengan tak terhingga, yang biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan umum di semua negara seperti gandum dan minyak. Dan yang kelima yaitu penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna biasa terjadi pada barang-barang kebutuhan utama yang menyangkut hajat hidup seperti tanah dan air minum. Penawaran inelastis sempurna adalah saat rumus PES sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan kuantitas yang ditawarkan saat harga berubah. Contohnya, termasuk produk yang jumlahnya terbatas, seperti tanah atau lukisan dari seniman yang sudah meninggal dunia. Notasi penawaran ini adalah E sama dengan 0. Penawaran ini terjadi apabila perubahan penawaran sebesar 0% tidak ada, sedangkan persentase perubahan harga sebesar X. Elastisitas penawaran berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pembeli dan penjual saling berinteraksi sehingga terjadi elastisitas. Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari permintaan dan penawaran, sehingga elastisitas dipastikan akan selalu ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.